Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sareng barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang ikhlas. Kemarin sudah kita kaji bahwa ikhlas itu adalah kondisi batin yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai. Jadi ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril mal ikhlas, dia tidak bisa menjawab, saya tak tanya dulu kepada Allah. Begitu Jibril bertanya kepada Allah, mal ikhlas ya Allah, maka Allah memberikan jawaban bahwa ikhlas itu satu kondisi batin yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai. Berarti kalau begitu, kalau kita ingin memiliki hati yang ikhlas, kita harus mengejar supaya kita ini dicintai oleh Allah. Padahal kalau kita ingin dicintai oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha, qul katakanlah wahai Muhammad in kuntum lamun ono sira ya, tuhibbunallaha cinta marang Gusti Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti kalau begitu ya nek kita niki mengikuti tuntunan Kanjeng Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Nek Allah niku sampun mencintai kita, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa dia menyampaikan, Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada semua malaikat bahwa saya telah mencintai hambaku namanya ini. Maka suruh mereka untuk mencintainya. Ya. Jadi malaikat podo seneng cinta kabeh marang kawulane Allah niku. Karena ada pengumuman dari Allah. Sehingga kalau dia sudah dicintai oleh malaikat, jika dia akan merasa dijogo dening Allah. Jadi merasa dijaga dening Allah. Maka kita lanjutkan pada halaman 299. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia berkata tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengetahuinya, maksudnya mengetahui ikhlas selain orang yang ikhlas. Jadi bahkan ada yang mengatakan orang itu tidak akan tahu keikhlasan seseorang. Wong malaikat mawon mboten samerap, maka keikhlasan seseorang itu bisa dirasakan
oleh dirinya sendiri. Jadi bisa dirasakan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kapan kita beramal, kemudian kita merasakan seperti tidak ada beban, enteng gitu, itu adalah ikhlas. Jadi tidak ada beban sama sekali. Ya. Jadi kalau orang itu sudah beramal hubungan liko marang Gusti Allah, dia ikhlas, itu oleh hubungan itu enteng. Sholat tinggi enteng, terus oleh wiridan nggih enteng. Jadi dia seperti tidak ada beban karena dia sudah langsung celak marang Gusti Allah. Gitu. Nah, Abu Said mengatakan riya orang-orang yang ahli ma'rifat lebih utama daripada ikhlas para murid. Jadi riya pamer tapi ahli ma'rifat mursyid niku luwih utama ya, karena dia bisa menjaga kondisi batinnya. Sebab kalau murid itu riya ya itu berbahaya, tapi kalau mursyid roh ya, bagaimana dia jalan keluarnya gitu. Jadi tahu jalan keluarnya. Maka Dunun Al-Misri mengatakan ikhlas adalah apa yang dipelihara dari permusuhan yang merusak. Jadi ikhlas niku ngeten. Ana wong niku kan ana kalane apik kali kita. Tapi ana kalane mboten apik. Lah mboten apik niku biasanya memunculkan permusuhan. Nah, kalau memunculkan permusuhan, bagaimana dia sikapnya? Nah, orang yang ikhlas itu bebas dari permusuhan. Masih ana wong sing megelno ati, dhek ora pegel, gitu ya. Nah, niku ngukure ternyata ya abot. Umume wong lek ana wong megelno ati ya mesti katut pegel, ngono padha wae. Jadi lek ana si A nang si B, iki A niki megelno ati nang B. Lah B kok melok pegel, iku berarti padha wae, gitu ya. Mestinya ada orang yang dia tidak terpengaruh dengan kejelekan orang itu. Makanya kan banyak kalau kita melihat di negara kita niki ndelok YouTube ana wong ngene ana pokoke wae sing ngelekno wong. Tapi sing dielekno tenang mawon. Dhek jawab mboten jawab melakukan permusuhan, malah dia bangga. Gitu ya. Malah dia senang dengan begitu itu ya. Maka bahasa agama dia tidak akan marah karena dia memahami orang yang melakukan kejelekan pada dirinya itu sebenarnya adalah dia sama dengan memberikan kebaikan kepada orang yang dijelekkan. Jadi sama dengan memberikan kebaikannya kepada orang yang dijelekkan. Nah, dengan begitu ya dia malah seneng gitu ya. Jadi malah seneng gitu. Nah, makanya kalau wingi kalau terangaken mengapa orang itu kok selalu melakukan hoax ya. Tidak berdasarkan fakta ya, itu akibat dari membaca sesuatu tidak dalam pemahaman ikra, jadi membaca secara mendalam. Jadi lek wong niku wis ero apa yang dibaca secara mendalam, maka apapun yang ada pada dirinya, apa yang diterima itu dia tidak pernah mengeluh ya wis iku pancene wis teko Gusti Allah. Jadi enak mawon kita niki membacanya ngene iki kok Gusti Allah ya. Seperti apa yang kita alami. Biyen si enom yo ketok gagah ya. Ketok ayu gitu ya. Ganteng. Bareng wis kewut ticake wong ayu, ticake wong gagah. Umpama kate digagahno yo gagah, tapi digagah-gagahno ya. Jadi gak bodoh gitu ya.
Lho ngono iku ya kudu diterima gitu lho. Kudu diterima, mosok ate gak gelem trima mboten purun lah terus ate nanti ya. Diterima ae. Biyen sik cilik diharapno lek untune cukul, dikandak-kandakno. Oh, untuke saiki si umur samene untune wis akeh gitu. Kalau saniki protol kabeh gitu ya. Ya wis gak apa-apa, pancene iku wis gawane lagune. Lek wis seru lagune enggak usah dipikir, ya wis ngono iku gitu ya. Lek ate dipikir ya, lah apa wong tuwek kepengin mikir kaya sik enom maneh gak iso gitu ya. Jadi gak iso. Mundur donya niki mboten saged. Iku padha memutar membalik jarum jam. Nah, jamaah ingkang kula hormati, kemudian Abu Uthman Al-Khirri mengatakan, ikhlas adalah pelupaan ya. Jadi pelupaan penglihatan makhluk dengan keabadian memandang Sang Maha Pencipta. Jadi ikhlas itu wong sing ngamal tapi lali lek ngamal. Jadi lali lek ngamal. Ya cuma kula jenengan iki nggarai ikhlas ilang perkara seeling ae karo amale. Nah, tapi wancane menungso ya. Jadi menungso niku beramal itu mesti eling. Aku biyen tau ngene, tau ngene, tau ngene. Nek kono iku aku ya tau melok. Lah iku sing nggarai engko muncul perubahan keikhlasan. Wis jarno wis iku ngono ya jasaku panjane tak kekno kanggo Gusti Allah itu. Nah, jadi melupakan penglihatan makhluk dengan keabadian memandang Sang Maha Pencipta. Wis wong jenenge ikhlas itu kan krana Allah, titik. Ya wis Allah. Aja kate dibolak-balik ya. Lah niki secara keilmuan. Cuma nggih kula jenengan iki kan biasa duwe kanca sing ganggu keikhlasan kita ya. Makane ukurane ya wong ikhlas niku menghadapi orang yang merugikan dirinya dengan memberikan keuntungan terus pada orang itu. Nah ini jadi orang yang merugikan itu mestinya kan sudah tidak ditemani, tapi dikancani ya, dikei ya, jadi gak berubah, kan itu menggambarkan keikhlasan, gitu ya. Jadi menggambarkan keikhlasan. Ya saja nih, ya aku ya pegel karo wong iku, cuma saken, gitu. Jadi cuma saken. Lah ngoten niku pegeli gak usah diomongno, saken ngono ae. Ya. Jadi lek ana wong kok nglakoni elek, aja dibenci, disakeni ae. Gitu ya. Jadi saken wong iku sore-sore usume kancane budal masjid, salat maghrib berjamaah, dengo-dengo di teras omah karo madhep kopi ambek rokokan. Ya. Lah niki gak usah sing ngono didongakno ngono ae. Jadi dongakno lah kula jenengan iki nggarai ning ngene ati iki rada gak iso ilang niku perkara ngoten-ngoten niku. Nggih. Hudzaifah Al-Mar'i mengatakan, Al-Mar'isi mengatakan, ikhlas adalah penyamaan perbuatan-perbuatan hamba dalam aspek lahir dan aspek batinnya. Jadi madakno ya. Jadi madakno apa sing ndek lahir karo sing ndek batin gitu. Jadi dipadakno. Makanya kalau ingin iku kan game mojo ndelok YouTube ana wong tuku kurban tuku sapi regane 250 juta. Sopo sih wong iki? Ternyata nggih. Ternyata wong iki tuku mobil niku Rolls Royce. Jadi lek ditembak ngoten wis mendal. Kocone nggih mboten pecah. Niku regane 15 miliar.
Kula mikir-mikir, lah iya, wong pancene mobil tok 15 miliar. Ya sapine lek kurban ya 250 juta. Ngoten niku biasa gitu ya. Jadi biasa, sing luar biasa itu gak duwe duit, tapi kurban kok 250 juta lah iku sing luar biasa. Gitu ya. Jadi lek anu kula angen-angen ngoten, oh iya ya. Gitu. Jadi orang berkurban itu, makanya kalau winginane niku kan viral gitu ya. Viral perkara di satu desa itu sapi ini sekitar 100 ekor yang disembelih. Wedhuse 459. Iku sak desa. Soale wong desa niku sepakat bendina urunan 10.000. Jadi urunan 10.000. Jadi 10.000 lek sak wulan kan 300.000. Lek 10 wulan 3 juta wis oleh wedhus itu ya. Lek umpama wong 7 dikek tuku sapi ya oleh 21 juta ngoten. Lah iki kudu ditiru ya apa carane masjid ya. Baitur Rahman iki jamaahe iso ben dina teko 10.000 tapi aja dicelengi dhewe. Kudu ditetun nang panitia. Engko lek dicelengi dhewe, didelok kurang uyang di pawon, dicoba maneh, Pak. Jadi titipno 10.000 ngoten. Lah wis pokoke lek nitipno aja ade dipikir wis pokoke 10.000 ngoten. Lah niku kula pikir-pikir ten mriku mboten pasaran niku lek disebutaken sing viral niku. Pasarane wage. Jadi desa niku pasarane wage. Jadi setiap pasaran setor 50.000. Lah niku bisa terwujud 459 apa pinten ngoten pokoke mendekati 500 gitu. Wah iki lek wedhuse 500 nggih. Di desa ya tanahe ombo. Tapi lek di kutha kan nyewa stadion. Ya. Padahal stadion gak oleh digawe. Wong digawe sembayang stadion gak oleh kok. Lah niku jadi perbandingannya ya kalau memiliki harta yang banyak kemudian dia itu mengeluarkan itu sudah biasa, tapi dia itu tidak punya apa-apa gitu. Tapi dia bisa ya berkorban iki luar biasa. Kalau wingi niku kula enten kurban dan Masjid Kuba niku. Sapa sing kurban? Iki ana jenenge Bapak Nur. Kata Nur to. Iki Nur sapa? Ternyata dheweke niku penggaweane napa? Ya dandani napa? Dandani payung, ya dandani wis pokoke keliling ngoten iki. Dandani kompor ngoten. Lho, iki Nur iki ta? Nggih, Pak. Ya luar biasa ya. Wong dandani kompor kok kurban 3 juta itu ya. Jadi kurban melok kurban regane 3,5 juta. Lah ini luar biasa itu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau begitu ya keikhlasan seseorang itu macam-macam. Ada orang itu yang memiliki banyak, dia berkurban ya. Padahal ya itu ukurane wong awam iku wis duku. Tapi ada orang itu dia sangat awam dari sisi ekonomi tapi sego berkurban. Makanya kula angsal viral ngoten niku. Wah, ini perlu di desa ini digerakno. Sedina 10.000. Terutama bapak-bapak ya. Lah ibu-ibu mboten dhisik. Sinten bapak-bapak sing senengane rokokan. Lah rokokan sapak sedina 15.000 iso kok. Ya. Lah padahal rokokan iku lek cara kanca Muhammadiyah hukume haram. Lek kanca NU niki menurut ulama NU makruh. Lah supaya ilang makruhe ya napa? Ya.
Jadi le sapak oleh 10 regane 10.000, sedekah ya 10.000, netral wis itu. Tapi le oleh sunahe rokokane sapak 10.000, sedekah ben dina 50.000. Nemu sunahe, Pak. Itu. Jadi nemu sunahe itu. Niku kalau kita mencoba membanding-bandingkan. Jadi ikhlas itu adalah penyamaan perbuatan-perbuatan hamba dalam aspek lahiriah dan aspek batiniah. Dikatakan juga bahwa ikhlas adalah apa yang dikehendaki oleh al-haq dan yang dimaksudkan tujuan siddiq kebenaran. Ya, maka kita mengkaji tentang siddiq. Jadi siddiq niku kula wangsuli malih ini ikhlas dan mriki siddiq niku ndukure, Pak. Jadi ikhlas yang siddiq itu yang apa? Di ikhlas yang tidak berubah, gitu ya. Ikhlas yang tidak berubah. Nah, terkadang juga ikhlas diartikan sebagai kepura-puraan, ya. Tidak tahu dari penglihatan macam-macam amal perbuatan. Jadi wong niku ikhlas niku ngetokno kaya ora ro lek ngetokno. Padahal sing akeh niku lek kula niki ngetokno mesti ro, lek kita niki ngetokno. Lah ikhlas niku ngetokno tapi kaya ora ngetokno. Jadi kaya ora ngetokno karo deh lali kira. Nah niki enten pandangane ngoten. Jadi kepura-puraan tidak tahu. Gitu. Jadi lek ditakoni karo wong ngoten, sampean wingi mboten semerap kula, supe kula. Gitu. Mboten ngeten. Etoke sampean wingi nyumbang kok cek gedene, gitu. Oh iya, cuma aku merasa kurang, itu terlalu kecil, gitu ya. Kalau dibandingkan ya caranya begitu supaya menghindari ojo nganti kita niki kaya wong sing eling-eling karo amali gitu. Siri As-Sakoti mengatakan barang siapa menghiasi dirinya, ya jadi menghiasi dirinya untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada manusia, maka dia gugur dari pandangan Allah itu. Jadi gugur dari pandangan Allah itu. Jadi kalau begitu ya ikhlas itu ya ono kalane wong mandeng bahwa dia beramal itu seperti tidak beramal, ada kepura-puraan saking jogo ikhlas ini. Lah ikhlas ngeten iki memang ikhtiare menungso ngoten. Jadi ikhlas itu hakikatnya peparingi Gusti Allah, tapi kudu diikhtiari, kudu dilatih terus. Mbok menawa kita amal niki ikhlas iku lek liyane iku gak ikhlas, tapi satu ketika kita ikhlas, kita ndak tahu. Ya, ternyata itu yang sambung karo Gusti Allah. Makanya ngamal niku kan apa dikongkon rutin ngoten. Jadi rutin maca wiridan sing akeh iku mbok menawa ana salah siji sing ikhlas gitu. Jadi salah siji sing ikhlas lah itulah yang nanti sambung kepada Allah dan itu yang menjadikan nilai amal kita ini semuanya dianggap ikhlas gitu. Jadi Siri As-Sakoti mengatakan barang siapa menghiasi dirinya untuk manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada manusia, maka dia gugur dari pandangan Allah. Maka kalau begitu ya Allah itu menganjurkan bahkan memerintahkan mukhlisina lahuddin. Nah, jadi mukhlisina lahuddin. Jadi benar-benar ikhlas gitu. Lahuddin, lahu ad-din. Ikhlas dalam pandangan agama, tapi enten sing menerjemahkan ikhlas beragama gitu.
Jadi ikhlas beragama. Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Ya. Jadi wong niku dijak beramal, aku kuatir malah gak ikhlas. Lho, gak gelem amal ngoten niku jenenge riya. Jadi tetap amal mawon. Lah amal mawon ndak usah khawatir. Maka yang akan memberikan penilaian itu adalah Allah, bukan kita. Sebab satu ketika kita niki beramal, kita merasa tidak terbebani. Bahkan pada saat itulah seperti amal itu enteng. Apa maneh amal yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan. Nah ini suatu hal yang luar biasa, itu dicatat oleh Allah. Ikhlas adalah pembebasan Allah pada Anda dari keduanya. Junaid al-Baghdadi mengatakan ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Jadi ikhlas itu kita tidak tahu, itu rahasia ya antara Allah dan hambanya itu. Jadi ikhlas niki menungso. Nah, di sini ada ikhlas, di sini Allah. Nah, di sini ada ikhlas dan itulah hubungan dengan Allah yang dinilai itu. Jadi di sini ikhlas. Jadi mulai dia mengeluarkan sampai kapanpun dia lupa dengan itu. Ya, jadi dia lupa dengan itu. Nah, tidak ada selain yang mengetahui dan merusaknya, dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyondongkannya. Jadi kalau begitu ya memang wis bebas. Jadi langsung berhubungan dengan Allah. Nanti yang akan mengukur Allah sendiri. Jadi kita mboten perlu moro, wah aku gak ikhlas, akhirnya gak gelem ngelakoni. Sholat kok, ya begitu ditakoni, awakmu gak tahu sholat, laku-laku khawatir mungkin wis susah-susah sholat, tapi gak ikhlas, percuma. Gitu ya. Ya jadi percuma. Padahal sering kula sampaikan, semua kebagusan kita dicatat karo malaikat. Dicatat karo malaikat. Lah, nek dicatat karo malaikat niku sing dohire. Lah sing batine iku urusane Gusti Allah. Makanya catatan itu di dalam kitab-kitab buku kita itu semua catatan malaikat. Makanya nek cara wong ahli tasawuf, dia itu berusaha keras saben dina iku ngesif amali. Kapan pintu langit dibuka? Ketika waktu antara adzan zuhur sampai iqamah zuhur. Nah itu waktu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Waktu di mana ya kalimut thayyibu, kalimat yang baik ya, wal amalus sholihu lan amal soleh yas'atu diunggahno. Makanya enten masjid niku imam dhuhur iku sadurunge adzan dhuhur dhewe wis teko enten. Begitu dheweke niki ya wis mari, jadi muadzin pun mantun adzan niku langsung muadzin niku as-sholatu jami'ah. Salat 4 rakaat qobliyatan dhuhri. Nah, cuma karena itu adalah waktu di mana pintu langit dibuka, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Maka Nabi mengatakan, saya lebih suka pada saat sholat itu ketika ruku dan sujud membaca tasbih
banyak. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan berapa jumlah tasbihnya. Ya, kalau kita menyediakan waktu 15 menit antara adzan dan iqamah, maka imam langsung as-sholatu jami'ah, jamaah tidak sholat. Ya. Nah, ketika ruku tasbih ping 10, biasa ping 3, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dadi ping 10. Ketika sujud ping 17. Jadi itu diprak enten masjid sing ngoten niku. Cuma kita ini mboten telaten wong diculno dewi-dewi gitu ya. Jadi mestine nggih ana sing ngawal ten mriku. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah karena pada saat itu pintu langit dibuka. Lah amal niki didorong untuk bisa masuk lewat pintu langit. Lah sing gawe ndorong napa tasbih gitu ya. Jadi kaya pesawat niku lek munggah iku lek gak ana bahan bakar iki boten saged spesial bahan bakar kanggo ndorong supaya sampai nang ngene bulan. Lah kita nggih ngoten pintu langit itu dibuka maka kita mendorong. Maka di sana ada petugas namanya malaikat. Itu merubah dari perbuatan amalia menjadi tulisan. Itu namanya transliterasi ya. Jadi jadi mentaskripkan ya. Jadi dari omongan alhamdulillah gitu ya menjadi tulisan. Nah itu di save ngenten mriko. Nah di save ten kitab kita masing-masing. Maka pada saat itu ya jadi pada saat itu maka orang itu sudah bisa men-save semua amalnya di kitabnya gitu. Dan tidak akan ada virus. Karena nggone ten mriko niku loh mahfud. Jadi loh niku kertas al mahfud yang terjaga, tidak ada virus. Jadi kita ngamal sedina niku diunggahno ngoten. Tapi amalan ngeten iki mboten nate kita amalaken gitu. Makanya enten masjid niku sing kiyaine niku telaten ngoten-ngoten niku diamalno gitu. Jadi ngoten niku diamalno. Perlu nih napa amal kita sedina niku kita lewataken ketika pintu langit dibuka gitu. Nah, keikhlasan suatu perbuatan adalah ketiadaan ya kehendak bagi pemiliknya untuk mendapatkan ganti atau pahala dan jadi dari dua alam dunia dan akhirat. Jadi orang ikhlas itu dia tidak mengharapkan ganti sama sekali. Sapa jare Gusti Allah. Makanya kalau jenengan iki kan dituntun nek salat sholli fardhul maghribi lillahi taala. Titik. Mboten kok usolli fardhul maghribi li jannatillahi taala litawabillah. Nah, itu berarti kita belajar ikhlas gitu ya. Jadi belajar ikhlas sehingga ono wong umroh gitu ya. Sampai cerita 1 bulan itu bisa umroh sampai 5 kali gitu ya. Jadi bolak-balik Indonesia ya. Makanya kula nate mireng ana wong niku 3 bulan kirim jamaah umroh niku 3.000 ya. Dhek selalu melok, dhek nunggu di Mekah ya selalu umroh. Boleh sae niku. Cuma jaga ikhlas ya. Gitu ya. Jadi jaga ikhlas ya. Nah, kalau begitu gak tujuannya golek pahala tapi hanya karena Allah. Juga tidak adanya permintaan bagian dari 2 malaikat penjaga neraka dan surga. Wis apa jare Gusti Allah niku ikhlas ya. Nah,
Ditanyakan pada Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, hal apa yang paling berat bagi manusia? Ya, ikhlas. Oh, itu paling berat. Makanya kalau wingi kalau terangaken itu dalam pandangan Al-Ghazali. Karena di dalamnya tidak ada tuntutan bagian bagi ya, pelakunya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu tapi tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang dilakukan. Itu adalah ikhlas, wis pokoke takai titik. Ya. Jadi tidak ada harapan sama sekali. Itu pemberian yang ikhlas. Tapi ada pemberian yang transaksional, mboten napa-napa. Jadi umpamane dikongkon ana wong dikongkon dandani omahe pira sedina 150 ya wis sampean garap. Itu adalah transaksional. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, kalau itu berkaitan dengan ibadah, apakah sholat atau bermasyarakat, jangan ada transaksional. Itu artinya ikhlas. Tapi kalau ada transaksional, keikhlasan menjadi hilang. Makanya wong sedekah itu ojo mikir transaksional, ya sedekah titik. Apa jari Gusti Allah gitu. Wong bantu wong liya titik. Apa jari Gusti Allah. Lah kapan niku kan pemerintah Indonesia karo pemerintah Australia. Niku kan rada gak sambung karena ada satu hal yang berbeda pandangannya. Akhirnya Australia ini ngomong, saya itu berapa miliar bantu korban tsunami. Tapi kalau pikir-pikir, orang Australia yang ngundat-ngundat itu pantas, saya nggak tahu ngaji. Ya, jadi orang mesti sumbang, no, kok saya diundat-undat. Kalau mikir ngeten, pancene wong Australia ya wis babah, pancene gak tahu ngaji. Tapi lewong Islam kudu dijaga gitu lah. Jadi wis masih gegeran sing wingi wis disedekahno enggak usah diungkat, enggak usah dibuka, diungkit lagi gitu ya. Wis iku wis ikhlas ngoten. Lah cuma kita niki biasa rada kebablasan. Perkara wong sing biasa dikei mari ngono megelno ati ya. Iki ya. Kalau ingin niku enten di keluarga ya kate dadi manten gitu. Lah menurut informasi niki pernah putu napa rabi karo arek jenenge dudu jeneng Islam. Wah, dikandani karo dulure, dhek gak Islam. Jenenge iku lho Rafael gitu ya. Lah akhirnya ojo kesusu. Jangan begitu ya. Arek ngene iki karena kita sendiri yang tidak pernah mendekati. Panjane putu wis rada ado, kesalahan kita. Mestine le ana putu, ana kesempatan kita teko ngomongan. Jadi menjadi akrab. Ternyata sik tak cek sik bener apa ora. Kula takoni, kula WA ya. Lah akhirnya jawabane nggih Mbak, tapi saniki pun mlebet Islam. Jadi pun mlebet Islam kapan mlebet Islame, mlebu Islame? Ya sekitar tahun 2020. Ono buktine ngoten. Lah buktine di KTP iku wis berubah menjadi Islam ngoten. Akhirnya kula kandhakaken lah ngene iki lek gak check and recheck gitu ya. Jadi kudu check and recheck gitu ya. Lah akhirnya nggih ya apa carane supaya keislaman itu abadi, aja nganti berubah gitu ya. Jadi aja nganti berubah gitu. Lah biasanya kita niki langsung wis pokoke kita masih oleh undangan diparani ora usah teko. Sik dalah aja moro-moro diputusno ngono. Lah inilah mempelajari sesuatu. Itu tidak boleh gerusa-gerusu, kudu dicari informasi, check and recheck gitu. Idza
inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Lek ana wong nggawa berita ya tentang sesuatu, aja langsung diterima, dicek gitu ya. Fatabayyanu, check and recheck gitu. Tabayyun istilahnya. Nah, kemudian seorang sufi bercerita, saya pernah masuk ke rumah Sahal bin Abdullah At-Tusturi pada hari Jumat sebelum sholat dilaksanakan. Saya lihat ya di rumahnya ada seekor ular yang membuat saya mengedepankan seseorang dan mengakhirkan yang lain. Orang ini berada di tengah-tengah. Tiba-tiba Sahal berkata, masuklah. Seseorang ya, jadi seseorang tidak akan mencapai hakikat ya, iman, tidak mencapai hakikat iman, sementara di permukaan bumi masih ada yang dilakukan ya, masih ada yang ditakutkan. Jadi wong niku lek wis duweni iman dari Sahal At-Tusturi, masih ana ula ya ora wedi. Nah, makanya lek kalau kapan niku enten riwayat dan mriki enten seorang ulama dia pulang tempatnya wonten Syria, mari teko Masjidil Haram nglakoni umroh. Lah mulai kepengen zaman biyen ya kepengen ya turune ndi ya di hotel ka ono zaman semono. Turun di gua barang bengi-bengi dadane ono macan itu mau anggap karo ketok untune lincip ngoten karo tangane ngoten. Ya sikile kate ngancam ngoten. Itu dengan suara yang menakutkan. Lah piyambake wong ahli tasawuf yang memahami. Begitu ngoten dijawabane Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyengkri ora kliwis-kliwis berarti dia ini ku nyopo gitu. Jadi makanya lek kita niki mlaku-mlaku ana asu kok jenggong-jenggong iku nyopo sampean jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak nerusno jenggong-jenggong, soalnya nyopo wis dijawab. Lek gak dijawab ya dijenggongi terus. Entah sapa kok melayu. Gitu ya. Aku jenengan karena ilmune cekak ya ndak tahu begitu. Ya akhirnya melayu tambah diuber jare asune. Sampean iki tak sapa kok melayu tak uber. Gitu ya. Lah itu cara memaknai sesuatu. Makanya kaya niki wau penceritakan wong iku ora bakal ikhlas. Wong itu ora bakal masuk tingkat hakiki selagine dia itu berada di permukaan bumi dan masih ada yang ditakutkan. Wis gak usah kate wedi, masih ana ula di omah ya ora wedi. Apa maneh mek ngimpi tok ya. Jadi ana ula diimpekno mlebu nang gone omahe ya wis gak apa-apa wong ngimpi tok. Iku jenenge rezeki malaikat arepe paring rezeki ojo dipergawat. Lah kula jenengane senengane lek ana ngoten-ngoten niku digawat-gawatno gitu ya. Jadi digawat-gawatno alhamdulillah rezeki kate kados kala winginane niku enten tiyang dugi ten griya kula mlebet ten kamar mandi niku jenenge semut sak pirang-pirang. Ya. Apa terus apa sampean? Iki kula wedi kon biasa gak tau ana semut. Iku ngono semut iku isyara kate oleh rezeki sampean iku. Jadi isyara kate oleh rezeki. Rezeki ini kate min khaitullah yahtasib gitu. Akhirnya gak situ wedi lha apa mbek semut ae wedi gitu ya. Malah lek iso ya omong-omongan karo semut kaya Nabi Sulaiman gitu ya. Dirasani semut tapi Nabi Sulaiman ngerti gitu ya.
Maka kemudian ditanya, apakah kamu hendak sholat Jumat? Tanyanya kemudian, saya pun lantas berkata bahwa di antara kami ya dan masjid terdapat jarak sejauh perjalanan kaki sehari semalam. Ya, jadi sehari semalam saya menempuh perjalanan itu ya. Dan tidak ada jarak lagi selain tinggal sedikit ya. Sehingga saya melihat masjid, lalu saya masuk dan sholat Jumat di dalamnya. Dan saya keluar, pandangan saya tertuju pada kerumunan orang yang sedang keluar dari masjid. Tiba-tiba saya mendengar Sa'al berkata, ya, orang-orang yang mengucapkan jadi mengucapkan la ilaha illallah sangat banyak, tetapi yang ikhlas amat sedikit. Jadi jawabannya ngoten. Iki jawabannya wong sufi gitu ya. Makanya kita belajar lek ana wong terus cerita wedi ngene-ngene, gak usah. Iku ngono arepe oleh rezeki. Gitu. Jadi arepe oleh rezeki. Jadi selalu memberikan kabar gembira. Oh, lek ana semut ngono iku sampe nek bakal dirubung semut lek turu. Gitu. Tambah dimantek-mantekno gitu ya. Nah, itu ndak boleh gitu ya. Ndak boleh. Jadi kita ini selalu memberikan kabar gembira kepada siapa saja. Sampai ono wong mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Enggak, sampean iki. Mboten napa-napa. Kalau ingin niku enten jamaah ngaji tasawuf ini kecelakaan. Mriki ini putus, Pak. Oh, gak apa-apa, calon wali ini Gusti Allah. Iku gak loro iku. Mek sampean dikongkon istirahat. Tapi le wali ini Gusti Allah masih gini putus, tetep budal ngaji ae. Tetep budal ngaji wong calon wali ini Gusti Allah. Loh, niki jenenge latihan ujian. Jadi ambil Gusti Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak apa-apa gitu. Oh, iku gak loro, iku waras gitu. Me sithik tok. Ya iku aja dianggap itu mengganggu ya. Makanya pendorong ibadah itu sakit tidak menjadi halangan gitu ya. Jadi makanya dalam Islam masih loro ya salat to. Ya umpamane gak iso karo ngadeg ya karo lungguh. Gak iso lungguh ya karo leyeh-leyeh gitu. Gak iso karo leyeh-leyeh ya ketap-ketip tok ae. Gak iso ketap-ketip ya nggih. Jadi makanya syariate kan ngoten. Sampai enten sing loro gak iso melakukan sholat secara bagus, dia hanya hormat waktu tapi njaluk tolong nang anake, apamu nek sholat ya aku bantuin sholat kanggo apa gugurno kewajibanku, tapi aku iso iki mek hormat waktu. Ngoten. Niku saking pentinge, ngoten. Saking pentingnya. Makhul mengatakan, tidaklah seorang hamba selama 40 hari mampu ya, berbuat ikhlas kecuali sumber-sumber hikmah ya. Jadi sumber-sumber hikmah akan keluar dari hatinya melalui lidahnya. Jadi lek ngoten niki napa sing kula terangaken tuh apapun yang terjadi pada diri kita iku ana hikmahe. Jadi ana hikmahe. Oh, gak apa-apa. Gak loro itu. Jadi gak loro itu. Padahal dia loro, itulah. Cara umum. Lah ini soalé wong wis ngaji tasawuf ya, mumpun diarani loro, iku ngono gak loro gitu ya. Ha iku sing angel ngoten niku. Jadi paling mulianya sesuatu di dunia adalah ikhlas. Betul.
betapa beratnya saya ya, jadi beratnya saya berjuang menggugurkan ria dari hati saya abot. Makanya enten wong niku sakniki nyeritakno bae pahlawan nasional. Lho nyeritakno ngono iku lho gak perlu. Lah awakmu ya apa gitu ya. Jadi awakmu ya apa ya. Jadi ndak boleh menceritakan bae. Lah sakniki niki mboten keramate keramat gantung nih ya. Dudu keramat agung. Keramat gantung niku supaya karoma ana sing digoceki. Lek keramat agung niku karoma sing digoceki niku Gusti Allah gitu. Jadi dan dirinya sendiri. Makanya di dunia ini kan macam-macam. Nah, ukurannya wong niku lek keramat agung. Ya, ana sing dicantoli, tapi sing nyantoli itu gak ono, dia tetap agung tanpa cantolan. Jadi kathah niku tokoh-tokoh kita itu ya ada yang keramat gantung, tapi setelah sing digantungi niku gak ono, dia tetap bisa maju. Itu namanya ya pertama keramat gantung tapi akhirnya keramat agung. Nah, Sulaiman Ad-Darani mengatakan ini terakhir, jika seorang hamba ikhlas maka rasa was-was jadi was-was dan ria akan terputus ya. Jadi kalau begitu ya, orang itu kalau sudah ikhlas itu tidak akan terjadi was-was. Nggih, bila enten pertanyaan, monggo. Nggih. Niki enten pertanyaan ya. Pada suatu ketika ditanya orang itu ya, kami tadi bahwa kamu tadi apa sudah awal di masjid ya. Tapi dia akan menjawab, iya saya sejak awal datang ke masjid. Apakah itu termasuk ikhlas gitu ya. Ya kita bisa menduga itu bisa pamer tapi bisa ikhlas. Karena kita itu tidak bisa menduga orang. Ya wis jarno iku urusane dhewe gitu. Mumpun kadhe mara dikomentari gak ikhlas itu gitu ya. Ya karena ikhlas itu sesuatu kondisi batin yang orang itu tidak tahu. Wong pengamale dhewe nggih mboten semerap gitu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.